Di sana yang miris membuat saya nangis itu antara kandang sapi dengan rumahnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Alif dan Dewi, tentunya di podcast Pratiwi. Untuk di sore hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, senior daripada senior, yaitu relawan atau pegiat kegiatan kemanusiaan, pegiat sosial. pegiat sosial. Selamat sore, ada Mas Arif dan Mbak Ulfa. Selamat sore. Selamat sore juga. Terima kasih sudah nyempatin waktunya datang ke sini. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai di sini ya, Alif ya. Mungkin bisa memperkenalkan lebih dalam ini Mas Arif, nama lengkap mungkin, kemudian asli mana? Monggo dari Mas Arif dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada hari ini alhamdulillah bisa silaturahmi di radio Pratiwi. Ini undangan yang sangat luar biasa. Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil dengan sebutan Arif Wayai, Bondowoso. Wayai. Arif Wayai. Kebetulan saya itu aktivitas setiap harinya seorang pedagang kuliner, tetapi aktif di dalam kegiatan sosial. Baik itu bencana alam, kemudian bedah rumah, kemudian santunan anak yatim piatu. Saya dengan beberapa komunitas saling bersinergi. Ya, istilahnya menjadi bagian relawan di Bondowoso ini. Oke. Asli Bondowoso emang Mas Arif? Aslinya Bondowoso. Kita ke Mbak Ulfa. Siap. Terima kasih ya sebelumnya saya ucapkan berikan kesempatan pada sore hari ini buat senior seperti Kak Ulfa ya. Terus terang ya, nama lengkapnya itu Kak Suryani. Cuma biasa dipanggil di komunitas-komunitas itu baik sosial ataupun komunitas Singsong tuh Kak Ulfa. Nama kerennya. Nama kerennya Kak Ulfa. Sebenarnya sama-sama keren sebenarnya, Wi. Kak Suryani, Kak Ulfa sama-sama. Tapi emang udah biasa dipanggil Kak Ulfa. Itu seperti itu ya. Kegiatan sehari-hari kalau saya sebagai ibu rumah tangga, tapi juga pegiat sosial, baik itu di komunitas untuk pembangunan musola, juga santunan untuk anak yatim, juga bagi ibu-ibu yang memerlukan mungkin perlindungan itu ya, seperti itu. Kita menampung, juga ada ibu-ibu yang mungkin suka berkegiatan itu, entah itu singsong. Jadi kami tuh dari segala aspek bersinergi gitu. Ya. Kalau dengan Mas Arif ini satu komunitas. Kebetulan satu komunitas. Di paguyuban warga Bondowoso. Pekerjaan yang dilakukan secara sukarela gitu ya. Iya, betul banget. Apakah ini diwadahi oleh Pemkab pemerintah atau malah berjalan sendiri? Tidak, kita berjalan sendiri atas swadaya sendiri. Tadi bersinergi ya dengan komunitas yang lainnya. Oke, mungkin bisa disebutkan komunitas mana aja? Komunitasnya STB, ada STB, ada SRB juga. Jadi kita saling memberikan informasi. Misalkan ada bencana atau rumah yang memang tidak layak huni. Dari teman-teman di berbagai Kordapil itu saling memberikan informasi lewat grup, yaitu kadang melalui grup Facebook, diposting, ini kondisinya seperti ini. Kita dengan inisiatif sendiri kita hadir ke tengah-tengah masyarakat tersebut, kita survei apa benar. Takutnya kan ada berita hoax, kita survei langsung. Setelah itu kita mengadakan kopdar sama teman-teman komunitas. Istilahnya kopdar itu kopi darat. Nah, kemudian dari adanya komunitas ini kan bareng-bareng. Apa sih sebenarnya job desk utamanya selain tadi?
kita hanya kembali murni kita kemanusiaan. Betul Mbak. Berarti ini Kemanusiaan, kerjaan terus- sampingan. Nggih. Iya, kerjaan sampingan. Jadi utama karena kita saling bersilaturahmi, fungsinya di situ. Jadi kita saling mengisi, saling mengerti satu sama lain. Kebutuhan yang lain itu kita mengerti, bisa mengerti. Kita berbagilah dengan swadaya sendiri. Dan tanda kutip swadaya sendiri. Kita rekan-rekan itu punya apa ya? Komitmen sendiri namanya. Berarti kalau bukan dari atau di bawah naungan pemerintah, terus untuk kayak maaf ya Pak, untuk kayak gajinya gitu gimana? Kita tidak digaji. Tidak digaji. Tidak digaji, murni sukarelawan. Bahkan kita itu tiap anggota kita Harus mengeluarkan. tidak Iya. mengeluarkan Tidak. iuran gitu. Oh, iya. Iuran sudah sukarela. Tetapi iuran itu tidak diwajibkan. Hmm. Tidak diwajibkan. Jadi kita karena ini berbentuk kemanusiaan ya, istilahnya itu adalah dus berjalan lah. Iya. Istilahnya teman-teman komunitas seperti itu. Jadi kita itu memberikan, mensupport seadanya. Kadang ada warga yang memang peduli. Ada warga sekitar tuh, Mas, dengan adanya kegiatan ini, Mas kita nyumbang Mas, berupa sembako atau berupa yang lain. Itu kita terima. Tapi selama ini lebih banyak yang personal, maksudnya yang menyumbangkan ya, atau yang memberikan tadi, untuk memberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Apa lebih ke instansi-instansi untuk yang menyumbangkannya? Lebih ke personal. Donatur ya kita menyebutnya. Iya. Donatur. Berarti lebih ke perorangan gitu ya? Tadi untuk informasinya untuk mendapatkan ini apa? Bantuan? Masyarakat yang benar-benar membutuhkan itu sama-sama menjalin komunikasi Betul. dengan Kordapil masing-masing kan kita punya komunitas. Jadi Iya. misalnya di daerah timur ini sudah ada kordapilnya, di daerah Iya. barat sudah ada, di selatan maupun di utara. Jadi kita saling ngasih informasi. Kak, ini dikumpulkan semuanya begini-begini. Jadi kita jelas tujuannya tuh kemana. Baru dilakukan survei gitu. Ya. Kalau yang di jalan, nah ini sampai ada yang luput, Wi. Nama komunitasnya yang sekarang ini, yang dilakukan berdua, Mas Arief dan Mbak Ulfa. Yang kita lakukan berdua itu tetap mengangkat nama Wayai. Oh, Wayai. WB, Wayai berbagi. Nah ini juga perlu diketahui ya bagi pendengar atau pemirsa YouTube BMN Niaga Official, bahwasanya dari para pegiat sosial ini, Mbak Ulfa dan Mas Arief, ternyata memiliki profesi yang berbeda. Mas Arief, profesinya apa sih sebenarnya? Saya Tadi kan profesinya jualan ya? Penjual cilok. Wi, menarik sekali nih Wi, kita bahas. Wi. Benar. Penjual cilok di kawasan Bondowoso. Bondowosonya mana? kawasan Bondowoso keliling saya. Keliling ya. Kadang di alun-alun. Mangkalnya lebih ke alun-alun. Alun-alun. Berarti lebih banyak tahu juga dong kondisi di Bondowoso karena sambil jualan gitu. Enak juga, Liv. Nah, kalau Mas Arief ini, Wi, Arief ngelihatnya ya, misalkan ke lapangan Ali, ngeliput, itu ada Mas Arief Wayai. Selalu ada. Selalu Iya, ada. bahkan di postingan ya, terutama di Facebook itu selalu update. Wah. Bener ya Mas? Terkenal dong. Bahkan kemarin sampai ini, Wi, Amit ya, menyembuhkan diri banyak view-nya 6.000-an Wi di. Wah, melebihi kita nih. Karena itu waktu itu masih masa-masa pandemi. Waktu itu ceritanya itu saya melihat kondisi di Bondowoso itu ya. Waktu itu wajib masker kan ya. Sedangkan posisi saya itu berjualan di alun-alun. Kemudian di sana itu ada istilahnya hukuman ringan bagi pelanggar yang Prokes. Tidak pakai tidak masker. memakai masker. Ya. Baik itu disuruh push up, kemudian disuruh nyanyi. Baca Pancasila juga. Dan saya sambil jualan itu, loh kok sampai segininya, gitu, tegurannya gitu. Akhirnya saya punya inisiatif untuk sekaligus mempromosikan dagangannya saya. Gitu ya. Dagangannya saya sudah banyak yang tahu. Cuma karena saya itu tergerak dari apa ya, dari komunitas. Kemudian saya
loh ini ada masker kata saya, satu box itu. Kemudian saya taruh di atas rombong. Iya. Kemudian orang-orang yang beli cilok itu kadang, loh mas kok jualan masker gitu. Karena ada operasian saat itu. Mas saya beli ya, karena saya niatnya itu untuk membagikan, berbagi. Loh gak usah, gratis Indo. Enggak mas, kita beli. Enggak, sudah. Wah ini ceritanya awalnya tidak beli cilok karena ada operasian itu. Niatnya beli masker. Mas, saya beli masker. Jangan bu, saya gak jualan masker. Ya sudah, ini bu ambil. Saya kasih masker, kemudian ya sudah mas, saya beli ciloknya. Bagus tuh. Dia punya inisiatif. Beli cilok gratis masker. Nah ini, makanya biasanya di sebelah mana mas? Kalian promosi nih? Waduh, saya tuh Pokoknya keliling deh ya. keliling. Kalau kegiatan sehari-hari lebih aktif di ini relawan atau malah Jualan. Atau Justru sekarang ini jarang jualan saya. ya? Karena kadang dari teman-teman komunitas ya, ada yang dari luar komunitas karena aktifnya saya tuh di medsos, yang menjadi aspirasi buat teman-teman. Mas Arif bisa datang ke desa ini. Saya lihat aduh jaraknya jauh gitu. Itu gimana kalau misalkan jauh kayak gitu? Ya tetap datang. saya datang. Kadang Mas Arif ini ada acara mikratan. Kita butuh masker. Pada saat itu harga per box itu 25.000. Ya. Kita butuh 10 kita ya. 10 box. 10 box. Nah, sekelas saya pedagang kuliner ya cilok ya. Ya penghasilannya sih gak banyak sih. Kemudian ya saya menyisihkan sebagian dari penghasilan cilok itu sambil saya koordinasi dengan teman-teman komunitas lain. Saya menyampaikan, ayo ini ada kegiatan sifatnya keagamaan mau dengan walaupun bukan di daerah kita, tetapi ayo kita support. Panitia ini membutuhkan 10 box masker. Kalau dikalkulasikan per box 25, 10, 250.000. Iya. Kita iuran. Iuran dan gabung dengan komunitas lain tadi itu ya, kerjasama ya. Kerjasama. Dari itu akhirnya kok banyak istilahnya keluhan-keluhan dari masyarakat. Salah satunya? Yaitu dari madrasah-madrasah yang kecil itu tuh untuk kita datang ke sana. Mas, mungkin dari komunitas ini ada bantuan apa-apa. Akhirnya kita kolaborasi dengan teman-teman. Iya. Yaitu ya tetap lagi kita iuran. Kadang kita ada donatur yang membantu untuk musola ini menyumbang semen, kayu melalui komunitas tersebut. Kita gotong royong ya. Gotong royong. Nah, kalau sudah ngomongin kayak sekolah, berarti kan ini instansi ya. Ada laporan kalau butuh bantuan. Kenapa kok nggak laporan ke pemerintah aja gitu? Kan ini masih tanggung jawabnya pemerintah. Iya, tapi kami sebagai komunitas tidak ingin bersinggungan dengan pemerintah. Ya. Karena kita itu hanya komunitas kecil, hanya yang mempunyai niatan yang awalnya ya itu mensupport. Oke, itu dia profil dari Mas Arif. Nah, kita ke sampingnya Mbak Ulfa. Nah, ini tadi senyum. Berarti ketuanya Mas Arif nih. Tadi apa namanya? Wayai berbagi. Wayai berbagi. WB. Wayai berbagi. Kalau Mbak Ulfa, nah ini di bagian apanya Mbak Ulfa? Lah, kalau saya di bagian sekretaris. Sekretaris ya. Sekretaris. Jadi kemana-mana nempel aja sama Kak Arif. Kalau misalkan dipanggil sama Mas Arif pasti datang atau misalkan ada yang lebih penting ya? Selalu hadir kan? Selalu. Kan dikedepankan toh kita kebersamaan tuh dikedepankan seperti Profesi itu. Mbak Ulfa apa sih? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Selain ini?
mungkin bisnis online ya Wi ya. Bisnis online tetap kita all shop juga tuh. Kemudian bisnis Banyak untuk ya. kuliner juga ada. Kuliner ada. Kuliner juga ada. Di rumah. Di Nangkaan berarti ya. Di Nangkaan. Warung gitu. Rumahan Kakak. Rumahan. Kita Rumahan, terima bisnisnya untuk online. cateringan juga bisa. Wah, sekalian promosi enak nih. Siap. Oke, Mbak Ulfa, selama bekerja sama dengan Mas Arif, apa sih suka dukanya ini dalam menjadi relawan atau pegiat sosial? Gini ya, kalau sukanya saya senang bisa kumpul dari berbagai kalangan ya, baik itu tua, muda, kaya, miskin, kita berbaur di sana. Baik itu yang berpangkat atau tidak, kita sudah dalam komunitas itu senang banget. Kita itu berbaginya di situ. Dukanya kalau kita pas kekurangan Kakak. Kita misalnya kekurangan dalam hal tadi ya, bantuannya itu Dana lagi. dana lah, atau nggak berbentuk dana ya kadang ya kita. Dukanya di situ ini gimana ya, padahal sudah janji kita sama suatu daerah misalnya, itu ditunggu. Bagaimana caranya kita tetap ya ngumpulkan, selain kita dari diri kita sendiri, dari personal itu kita cobalah minta bantuan, tapi bukan pada pemerintah, bukan. Kita juga datang ke donatur begitu, tapi bukan pemerintah kita. Kita upayakan semuanya itu kita mandiri begitu, jadi nggak, mohon maaf ya, bukannya kita, tapi kita itu pokoknya berinisiatif untuk menyelesaikan ini sendiri begitu, seberapapun gitulah, tanpa campur tangan dari pemerintah. Gitu. Sampai saya juga melakukan itu donasi, tapi bukan donasi berupa uang, tetapi donasi ke teman-teman itu ya. Karena saya berpikirnya gini, kalau saya datang ke teman, kemudian yang setiap harinya pekerjaannya serabutan mungkin kita datangi meminta sumbangsinya berupa uang, mungkin keberatan karena sama-sama mempunyai kebutuhan. Saya punya inisiatif akhirnya. Jadi saat saya pulang ke rumah, saya itu setelah dari kegiatan yang belum terlaksana itu saya banyak berpikirnya, dapat dari mana uang ini untuk bisa kegiatan ini terrealisasi. Akhirnya saya harus datang ke teman-teman, door to door. Saya datang ke rumah teman. Iya. Saya minta barang bekasnya, entah itu buku apa. Akhirnya saya himpun, saya jual. Iya. Saya jual, kemudian uangnya itu dimasukkan ke kas untuk tambahan. Sampai di lokasi kita itu melihat keadaan kondisinya yang di luar dari kehidupan kita. Ada nenek-nenek sampai sekarang, sampai detik ini saya belum bisa mewujudkan. Apa itu? Yaitu baju. Saya bawa sembako ke nenek tersebut. Bulan puasa kita ngadakan baksos. Bakti sosial. Kemudian nenek tersebut, apa yang kita bawa itu mungkin sudah dianggap biasa. Karena jadi bawa sembako. Kemudian yang menjadi iba saya itu sampai saya tuh nggak bisa ngomong apa-apa waktu kita menyerahkan sembako, kita mau pamitan, saya masih ditarik tangan saya. Iya. Itu gimana itu, seru? Ada apa Mbak? Menarik ya. Ya itu ngomongnya Madura. Iya. Cuma kalau saya kan kurang begitu paham Madura. Oh. Belum bisa Madura Mas Arif? Kaku. Jadi kalau diartikan itu saya minta baju lebaran untuk lebaran. Baju istilahnya baju ganti. Karena sudah berapa tahun itu bajunya ya itu aja. Itu yang membuat saya itu pulang itu kepikiran sampai detik ini, kok saya ini nggak bisa membelikan baju. Harus gimana? Ya mungkin diberikan baju tuh harga 100-200 cukup, tetapi masih banyak kebutuhan yang lain. Nah ini nenek yang diceritakan sebatang kara atau masih ada sebatang kara? Itu ada di desa Batu Putih, desa Batu Putih. Batu Putih. Di mana ya?
daerah arah ke Uringin ini. Uringin Arak-Arak. Uringin Arak-Arak. Berarti desa banget ya Pak? Iya, desa banget. Pelosok ya. Pelosok. Di sana yang miris membuat saya nangis itu antara kandang sapi dengan rumahnya sama. Saya waktu nyampe di lokasi, waktu survei pertama itu nyampe di lokasi, memang kelihatan ada kandang sapi di sebelahnya. Kemudian saya tanya, rumah Mbah ini di sebelahnya. Jadi kumpul. Jadi hanya diseket aja. Jadi ruangannya kecil ukuran seperti besaran ruangan ini masih kecil. Jadi untuk mandi saja itu harus ke bawah. Ke sungai ya, turun. Iya, sumber kayak mata air gitu. Iya. Itu pun harus melewati beberapa anak tangga. Dan itu saya lihat kondisinya licin. Kemudian untuk sampingnya tidak ada pengaman. Nggak layak lah gitu mungkin. Tidak layak. Tapi kita karena kita tuh komunitas, terus kita hanya bergerak dengan dengan kekompakan, dengan apa adanya, kita tidak berani untuk mengeluh kesahkan kepada kades setempat. Takutnya kita salah artikan, ikut campur dalam yang di desa. Padahal kita niatnya hanya sebatas membantu saja. Membantu. Iya. Berarti Pak Arief yang ke sana bersama dengan komunitas itu perangkat desa gitu nggak tahu? Tidak tahu. Jadi kita itu ya silaturahmi di sana. Silaturahmi, kita dapat laporan dari teman-teman, Mas, tolong Mas, kita dibantu. Karena teman-teman melihatnya kita tuh penggiat sosial. Iya. Kemudian kita hanya berbekali foto kadang, foto lokasi, foto kondisi rumahnya. Kita masih harus cari di sana, harus beberapa orang yang kita tanyai. Setelah masuk ternyata waduh jauh juga. Tapi ya gimana kita sudah punya niat ke sana. Walaupun kita harus jalan kaki. Sepeda motor kita titipkan ke warga yang dibawa. Kita jalan kaki itu sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo. Kita jalan ke sana. Berarti benar-benar di pelosok. Iya, di pelosok. Nah 1,5 kilo itu batu putih. Uringin ya. Iya. Itu rumah Mbak itu sendiri atau memang di permukiman gitu? Ada rumah penduduk tapi agak jauh. Nah tadi kan Pak Arief bilang takut nanti kalau semuanya bilang ke perangkat desanya takut kita dianggap apalah ikut campur gitu. Iya. Tapi kan kalau ini kan sudah menyangkut kayak rumah tidak layak huni gitu kan ya Liv ya. Iya. Kayak mbaknya juga tinggal sendiri gitu. Kenapa nggak punya usaha meskipun nanti hasilnya ya mungkin berbeda lah dengan ekspektasi Mas Arief gitu. Kita pernah melakukan koordinasi dengan desa setempat. Hanya kita menyampaikan apa yang kita temukan. Ya hasilnya hanya ya Mas nanti kita kita kondisikan, kita bantu. Kemudian dapat beberapa bulan kita kadang ada rezeki lebih ya. Kita kadang kangen sama nenek ini, kita datangin lagi yuk. Itu kondisinya tetap nggak ada perubahan. Baik itu dari rumahnya ya tetap seperti itu. Jadi kita ya taunya sampai di sana. Jadi ya sudahlah, kita hanya bisa berbuat seperti ini. Dan saya sampaikan kepada teman-teman, apapun yang terjadi di desa manapun, kita jangan sampai bergesekan dengan pemerintah setempat. Karena tetap karena ini komunitas yang skalanya kecil dan kita hanya bisa membantu seadanya. Itu saja. Tapi kalau semuanya nanti pemerintah tahu gitu kan lebih enak ya Liv. Maksudnya pemerintahnya ya tahu kalau ada nih masyarakatnya yang memang butuh gitu. Kan gitu Liv. Iya, harusnya itu sih. Dan juga biasanya kayak nenek tadi itu udah terdaftar di ya memang KPM ya.
Iya. Iya. Tapi ya gitu ya, Atau kondisinya penerima tetap ya. manfaat ya. Kondisinya tetap. Oke. Nah, itu salah satu pengalaman yang berkesan ya dari Mas Ari. Iya, berkesan. Kalau Mbak Ulfa, mungkin ada yang lain dari nenek tadi. Kalau yang Pernah nenek kemana tadi ini? ya sama kayak Kak Arif nih tadi. Ya. Yang jadi permasalahan di sini bukannya masalah nenek ini tadi ya Kak ya. Iya. Iya. Cuma sekarang di ranah yang lainnya ya Kak ya, kita juga sebagai komunitas tuh kok apa ya sama anak-anak yang sekarang ini loh, gelo gitu lah. Kenapa? Dengan anak-anak sekarang? Anak-anak muda Remajanya? sekarang ini iya maksudnya ah. apa ya masalah Pergaulan mungkin? pergaulan mungkin sopan santunnya kok ya rada-rada kurang gitu lah sama yang seperti itu. Saya pengen kayak dulu lagi itu misalnya adalah kita sebagai komunitas ini bisa mengumpulkan anak-anak muda yang milenial ini bukan hanya aktif di cuma main YouTube atau apalah Kak ya, tapi bisa juga ngerti keadaan masyarakat sekitar, bisa ada rasa empati gitu lah. Peduli Yang kami ya? harapkan ada peduli. Cita-cita kami tuh ingin mengumpulkan milenial ini biar bisa ada empati gitu loh Kak ya. Kita masih dalam proses untuk ngumpulin Ini memang ada cita-cita untuk kami ini. anak muda desa yang mereka juga punya potensi. Jadi kita kerjasama. Dalam artian kerjasamanya, ayo ini di desa kalian jangan diem. Walaupun yang namanya berbagi itu bagi saya, bagi seorang Arif Wayai ya. Kalau orang kaya berbagi itu biasa. Tetapi ini saya menciptakan beda. Orang biasa mau berbagi. Itu yang menjadi acuan saya ke teman-teman pemuda yang di desa lah. Oke, jadi tadi lebih mengajaknya ke Anak muda. remaja yang ada di desa. Iya. Betul. Yang paling disayangkan selain pergaulan tadi apa? Rasa empatinya rasa tuh empati. kayaknya kurang untuk anak muda sekarang itu. Tapi pernah, rasa maksudnya pedulinya gitu. Maksudnya pernah ada ajakan nggak dari Komunitas WB ini. Pernah sudah. Tanggapan mereka? Tanggapan mereka ya sudah, ya dikembalikan Acut. ke desa lagi. Kita kan sudah punya anunya. Ya sudah biar udah. Jadi kadang ditinggal gitu aja gitu, dicuekin gitu. Kita hanya melihat sikapnya seperti ini, ya kita agak ingin bersinggungan dengan pemuda-pemuda sana karena kita masuk di desa tersebut, kita juga kadang ada yang melalui kampungnya kita pamitan, Pak kita mau mengadakan kegiatan di rumah ibu tersebut, mohon izin. Oh ya, kadang ada yang diantarkan, ada bantuan sedikit dari teman-teman komunitas. Oke, dari WB biasanya pertama ya udah survei ke yang Lapangan. benar-benar membutuhkan ya, misalkan Iya. nenek tadi itu izin ke RT dulu kan terlebih dahulu. Iya, izin ke RT dulu Baru minta antar ke warga ke tadi. warga. Selama ini gimana respon dari mungkin ya rata-rata lah keseluruhan dari masyarakat saat memintai pertolongan? Bagus ya. bagus. Bahkan kita tuh diarahkan sama warga. Mas, ini ada rumah yang ini, mohon dibantu juga. Karena kalau kita turun bantu satu warga ya, kita juga berpikir, nah ini ada keluhan juga dari warga setempat. Kita koordinasikan ke teman-teman. Mesti datang itu warga yang lain. Iya, warga ada yang lagi lain. Kak yang membutuhkan gitu. Gitu. Soalnya kita, mohon maaf meskipun sedikit, kita lebih cepat. Jadi kalau ada laporan lah, ada laporan langsung survei langsung datang gitu, Iya, ngasih sembako gitu. Lokasi. Pernah ada yang usil nggak? Misalkan ngeprank ya, untuk mendapatkan informasi ini kayaknya bohongan ini. Berita hoax gitu. Pernah terjadi itu. Sampai di daerah Cermi. Jauh perbatasan situ Bondowoso. Dia posting kemudian hanya menyebutkan desanya. Desanya. Ini. Kemudian inbox ke saya, Mas Arif, mungkin ada komunitasnya sampai mau membantu. Ini loh, nenek ini, ibu ini, kasihan. Alamatnya, memang alamatnya betul, tapi rumah itu bukan, tidak ada. Rumah itu nggak ada. Nggak ada.
Setelah kita survei ke sana dengan alamat tersebut, itu hanya persawahan saja. Oke, untuk yang di Jerman Usil siapa gitu. yang disalahkan? Temennya Mas Arif atau siapa ini? Yang memberikan informasi dari di luar komunitas. Iya. Kadang kan ada netizen ya, Netizen. yang Saya buka di situ. inbox ya, Mas minta nomor Usil. WA-nya, Eh, salam kenal, salut dengan gerakannya sampean. Kita dikerjain juga. Biasalah ini ya. Kita sudah kadung nyampe di desa tersebut, kita ya sudah, kita kadang kita abaikan saja anunya, tidak dilanjut di WA. Pernah nggak komunitas ini turun selain di Bondowoso, Pak? Maksudnya selain di Kabupaten Bondowoso gitu. Mungkin di luar kota, Kita gitu, Jember. datang Ya. ke waktu bencana kemarin di Semeru, Lumajang ya. Lumajang. Lumajang. Sampai kita itu bermalam nginap di situ. 3 hari di sana. Di Lumajang. Itu kan juga dari Pemkap datang juga ya. Iya, Iya. Eh, berarti turut andil ya. Pokoknya di mana ada masyarakat yang membutuhkan, turun, terjun. ya. WB. Selagi kita itu ada kesempatan. Kadang kan teman-teman masih sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Kita toleransi. Kadang seperti Mbak Ulfa gak bisa hadir. Nggak bisa kalau di Semeru kemarin. Kemudian Cuma saya kepikiran. untuk yang Ya, lain-lainnya. saya sendiri nih. Saya sendiri berangkat Ke Semeru. dengan membawa sembako. Kemudian karena saya tidak tahu lokasi. Waduh, Apa? Nebeng? taunya Nebeng? Lumajang ini, tapi lokasinya di mana tepatnya? Iya. Kemudian saya ya biasa ngebolang ke alun-alun ya. Nah, ada truknya Yonif di sana. Ya. Saya memberanikan diri datang ke Semeru tadi ya. Semeru itu. Dan ini mau kemana? Ini mau ke Semeru, tapi besok boleh ikut gitu. Kita mau ngantarkan sembako. Ya udah, tapi naik truk. Oke, kita naik. Yang penting sampai gitu ya, Seperti Pak. itu. Sembako, Nyampe baju-baju di sana juga. kita tuh pulangnya nggak bareng karena petugas tersebut itu hanya 1 hari di sana ngantarkan terus pulang. Nah, seperti saya kan orangnya nggak mau diem kan, Iya. ingin tahu lokasinya. Eh, Jadi saya mengatasnamakan tetap relawan di sana. Kita dapat istilahnya di sana akhirnya dibantu dengan teman-teman Jember. Kita diberi ID card masuk ke lokasi. Oh, berarti harus masuk harus punya ID card masuk itu, Iya, Pak. dikasih Waktu tanda itu. pengenal lah. identitas ya. Nah, Hmm. kita masuk nyampe di sana, yang saya lihat di postingan-postingan itu ternyata niatnya saya seperti gini, kan kejadian hari ini saya baru besoknya ke sana, Iya. diposting sudah videonya, foto. Niatnya saya tuh saya harus nyampe di daerah ini. Saya nyampe walaupun berbekal apa adanya. Dengan keterbatasannya. Iya, keterbatasan. Yang penting saya membawa sembako dari teman-teman sebagai bentuk kepeduliannya kita mensupport walaupun berapa saja kita taruh di sana. Yang penting saya itu ada di lokasi, juga menginformasikan kondisi saat ini memang seperti ini. Itu yang saya juga share ke media sosial, Berarti ke Lumajang ya, ke Semeru. Semeru ya. ke Semeru. Ke Kalibaru nggak pernah, Pak? Kemarin kan kayaknya yang ramai. banjir ya? Iya. Banjir rencananya kita mau berangkat nggak bisa ya? Nggak bisa, tertunda. Ada Karena acaranya. ada berbarengan dengan acara kita. Jadi pokoknya segala macam. Iya, yang di mana itu kita hadir juga di yang kejadian banjir di Mana? Sempol? Sempol. Kita hadir di sana. Pak Ulfa juga bantu masak-masak waktu Masak itu. di dapur umum. Di dapur umum. Kebetulan anak juga pegiat di PMI. Oh, anak iya. Mbak Ulfa. Di mana? Di FR Nangkan atau di mana? Ya, FR Nangkaan juga di PMI sini, Mas. Oh iya. Di PMI. Soalnya udah kenal semua ya, Wi ya. Sama anak Ada FR. forum ya. Forum. Dofan. Dovan. Dofan. Dovan nama anaknya. Kita kenalnya sama siapa? Irfan ya. Ya, ada Mbak Irfan Sisi. ya sama, ada Mbak Sisil, Sisil Iya. itu keponakan. Oh, itu masih keponakan. Iya. Masih sekolah Dofan padahal anak ya, saya. Semada ya. Nggak Iya. tahu sekarang kayaknya udah lulus. Kuliah. Oh, kuliah. Kalau dulu yang aktif juga
sekretarisnya Satrio, sekarang di UB, Iya. di Brawijaya. Anak saya. Yang masnya di PMI, tetap di PMI sini Mbak. Tetap mengabdi di PMI. Tetap mengabdi di PMI. Bahkan kemarin sama temu kader relawan di Surabaya itu seminggu itu. Bawa anak-anak Bondowoso yang terbaik di situ kemarin. Wah. Termasuk anak Mbak Ulfa. Iya. Dari ibunya, papanya itu ya relawan, anaknya juga ikut relawan. Alhamdulillah ya Wi ya bisa bergabung dalam program kemanusiaan. Nah, Iya. alhamdulillah. Biar sisa hidup kita berguna juga buat orang lain gitu. Amin amin. Nah di Lumajang tadi berapa hari Mas? 3 hari. Di 3 Semeru? hari San. 3 hari ya. Iya. Tidurnya ya di truk itu ya? Ya, atau tidurnya di tenda. Tenda ya, oh ya. Tidurnya di tenda, kemudian ya suka dukanya ya kita Rasain juga. ternyata ini posisi kita kan menjadi relawan, Relawan. tetapi melihat para pengungsi sama yang dirasakan dengan relawan tuh sama seperti ini. Tidurnya ngemper yang biasanya di Rasanya. rumah. Yang emper, waktu makan terjadwal semua. Kadang kita masih lihat tangisan anak-anak kecil, yang mana ada yang sakit. Jadi hilir mudiknya orang-orang tuh ada yang sakit, ada moro-moro datang kantong jenazah. Ya. Jadi kita harus campur aduk di sana. Jadi kita seperti ini. Gimana waktu awalnya itu terjadinya itu seperti apa rasanya. Jadi sudah beberapa hari kondisinya kan sudah agak mulai pulih kan. Tapi saya melihatnya itu saat kejadian pertama Seperti ini apa? seperti apa. Ngeri. Sampai rumah itu benar-benar Hancur, ya, hancur, rata. tertutup. Truk-truk itu tertimbun dengan tanah. Aduh, ini seperti kayak gini kondisinya. Berarti jadi relawan nih harus ini ya, Liv ya. Apa, Harus ekstra ya? kuat. Ekstra kuat, kemudian juga mentalnya harus benar-benar ini ya, Pak ya. Karena kan kita di sana bantu orang, bukan kita yang dibantu gitu Iya. kan. Kalau Mbak Ulfa sampai nginep-nginep juga pernah nggak? Yang di sampel nginep? Kalau yang di Sepol, alhamdulillah nginep yang di situ. Soalnya kita kan masak. Masa? Di dapur umum gitu masak-masak. Kalau yang di Semeru kebetulan belum bisa kemarin, karena ada tugas negara di rumah ya. Sebagai ibu rumah tangga juga ada pesanan maksudnya. Saya titip aja ke Kak Arif ini untuk mainan anak-anak juga untuk baju-baju itu yang saya titipkan ke Kak Arif gitu. Masih belum bisa ke sana. Iya, sampai yang di Semeru kemarin itu yang bikin kasihan ada ibu-ibu minta mukena. Ternyata kalau baju banyak, cuma mukena nggak ada. Itu. Kalau di sana baju itu tumbuhan, tapi tidak ada yang menyentuh satu pun. Karena hanya sudah mikirkan badannya sendiri. Ya, mereka istirahat, mereka bingung dengan Keadaan saat itu keadaannya, gitu. mikirkan rumahnya sudah hancur, hartanya sudah habis. Mereka bingung mau mengeluhkan ke siapa. Jadi ya di tenda itu hanya menunggu jam makan. Kemudian ada juga hiburan, dihibur sama teman-teman di sana. Tapi kalau saya lihat secara fisik itu sudah Masih kurang. bingung. Lihat pandangannya itu bingung. Karena dipikirnya kan Untuk ke depan. iya untuk kedepannya ini gimana. Apalagi mereka yang kondisi ekonominya bisa dikatakan sudah iya nggak orang punya, kaya lagi, bukan Bu orang kaya gitu ya, tiba-tiba ada Musibah musibah seperti kayak itu. gini, otomatis kan mental kita kena Langsung gitu ya. down gitu. Apalagi sekarang ini kan musim penghujan nih Alif. Kan Mas Arif sama Mbak Ulfa juga pastinya kalau ada telepon gitu, ada laporan, nggak mikir hujan, nggak mikir panas, langsung turun gitu ya. Nah, ini Wi, sekarang ya nggak perlu khawatir juga buat pendengar dan pemirsa YouTube. Kalau Anda sakit terserang penyakit baik ringan atau bahkan berat sekalipun, sekarang sudah ada M-King Wi. Nah bener, untuk jaga kesehatan juga Jaga di musim kesehatan, penghujan kayak bisa sekarang. minum 1 atau 2 kali sehari Wi. Iya benar. Kemudian untuk kesembuhan penyakit dan dijamin sembuh, nah ini minum rutin Wi. 3 kali sehari. 3 kali sehari. Dan buat yang mungkin nih dari pendengar di rumah, saya masih minum obat dokter, nggak apa-apa. M-King tetap boleh diminum asal kasih jeda minimal waktu 2 jam sesudah atau sebelum obat dari dokter itu gitu. Ya, jadi sekali lagi yang perlu diingat buat pendengar atau pemirsa, Anda yang
ingin sembuh, misal Iya. ini saraf kejepit, minum M-King itu bisa sembuh. Secara permanen. Sembuhnya permanen dan tentunya dengan proses, jadi Benar, nggak bertahap morong-morong. ya. Nah, untuk pendengar atau pemirsa yang ingin mendapatkan M-King bisa datang langsung ke agen sehat kami, yaitu Pak Fendi di Jalan Khairil Anwar, Badean, Blok B5 Timur Stadion Magenda Bondowoso, atau pesan antarnya di mana, Wi? Boleh langsung hubungi nomor kami di 082 334 086 056. Nah, kita balik lagi ke narasumber Narasumber. kita, yang mana yang dilakukan memang benar-benar kemanusiaan, Wi. Kegiatan kemanusiaan ya. Jadi aku bahkan sampai tersentuh banget tadi Wah. mendengar cerita dari Mas Arif ya. Kayaknya Alif mau ikutan. Wah, boleh lah. Boleh, Ada boleh. waktu pasti. Boleh. Oke, nah ini harapan Mas Arif dan Mbak Ulfa, komunitas WB ini apa sih yang ingin diraih Kedepannya gitu. Misalkan akan terus mungkin selamanya, atau bahkan keinginan ya bakal ada seragam atau apalah. Atau mungkin mau nambah ini apa anggota, tadi ya. Semakin banyak mungkin nanti semakin ini apa ya bisa lebih membantu. Ya, harapan saya itu untuk komunitas upaya berbagi itu kita tidak perlu banyak orang, sedikit tetapi solid. Yang masih dalam rencana ini untuk seragam kita tidak membutuhkan, Tidak terlalu ya. tidak terlalu. Kita hanya melihat kesulitan dari teman-teman. Setiap ada kejadian itu kita tuh Hadir. dan walaupun kita hanya membawa sembako lah seadanya, kita hadir. Setelah kita datang ke lokasi tersebut, kita koordinasi kembali teman-teman. Ini gimana untuk langkah selanjutnya, pendanaan terus dan lain-lainnya. Ya tetap kita itu iuran dengan seadanya. Kita tuh kadang kan Jumat berkah juga, setiap Jumat itu hampir Pagi ya. jam 9, jam 10 itu Iya, pagi. kita mulai dari 50 bungkus hingga sampai 400-500 bungkus Nasi bungkus. Itu selalu pribadi atau ada donatur? dari donatur. Donatur ya. Ya, karena tahu pergerakannya kita. Kadang ada tetangga-tetangga itu ya, boro-boro itu sudah bikin Langsung. Nah, langsung gitu, entah 10 bungkus atau 20 bungkus. Kadang saya ditelepon, Mas Arif, saya nggak bisa ngantarkan ke Abang Beca kayak ini, jadi saya butuh tenaganya sampean. Saya nggak ada istilahnya ini ongkosnya untuk apalah Jemput nasinya gitu. ada. Justru saya senang, alhamdulillah ibu ini ternyata juga membantu saya Giat berbagi. giat berbagi ini. Nah, yang Jumat Berkah ini khusus ke wilayah kota atau ke pelosok juga? Kalau saat ini wilayah kota. Kalau yang di pinggiran-pinggiran itu kita sampai di Wonosari ya. Oh ya. Ya, utamanya abang-abang beca, ojek, kemudian ada pengemis, kita berikan nasi bungkus tersebut. Berarti keliling nih ya. Keliling. Setiap Jumat itu. Setiap Kita rutin. Kalau Mbak Ulfa harapannya Ini ini. ya harapannya kami juga bukan dari Kak Arif tadi. Kami menginginkan itu di berbagai tadi memang sudah ada kordapilnya. Jadi kalau saya bilang ke Pak Ketua ini, kalau kita di tiap-tiap ada itu bukannya sedikit, yang penting solid. Kalau kita nambah personil, yang penting orang itu benar-benar bersungguh-sungguh. Visi misinya sama seperti kita. Kenapa tidak? Kan begitu, Mbak. Saya bilang, oke lah, nggak apa-apa. Toh orang ini nggak minta nggak minta ongkos tadi, upah. benar-benar dari hati Hati. nuraninya untuk berbagi dengan sesama. Itu ada. Mungkin untuk niatan nanti
saya tambah ini biar lebih lengkap lagi kita, biar lebih solid lagi, lebih kita. banyak. Ya betul, tiap dapil itu ada. Gitu. Kalau kemarin kan masih sebatas dia cuma inbox atau ngasih tahu lewat dia belum masuk di komunitas, masuk di grup. Nah, kami usahakan untuk bulan-bulan selanjutnya lebih banyak lagi gitu. Tentunya yang benar-benar solid, Kakak, yang mau benar-benar berbagi visi misinya sama seperti kita. Jadi hidupnya itu bergunalah, sisa hidup itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi berguna buat orang lain. Tidak melihat seberapa banyak yang diberikan kepada orang, tapi seberapa banyak yang kita lakukan kepada orang. Apapun itu adanya, kan begitu. Gitu. Oke, kemudian, nah ini paling terakhir mungkin ya. Melihat relawan-relawan ini kan bukan cuma WB tadi atau wayahe berbagi yang ada di Bondowoso. Itu gimana itu? Pernah saling berbenturan atau gimana? Paling sikut. Tidak. Justru kami benar-benar bersinergi. Ketemu sama grup si A lah atau si B. Justru kita, waduh, kita sama-sama ya, alhamdulillah. Di sisa umur kita masih bisa untuk berbagi dengan orang lain. Setiap kita ke sana, ketemu dah sama komunitas yang lain. Nah, semakin solid kita. Iya. Kadang saling tukar-tukaran nomor HP. Tuh. Jadi asiknya di sana. Kita itu masih tetap silaturahmi. Terkadang kita ada kegiatan anniversary, kita diundang. Kita misalkan Jember ada acara anniversary. Kemudian dalam anniversary itu tidak hanya sebatas kita tuh datang terus ada hiburannya, tidak. Tapi kita tuh di sana itu kopdar, membaur ya, sambil kita tetap iuran. Besok pagi kita ada kegiatan di mana? Di mana? Kita bareng-bareng misalkan. Seperti di Watu Ulo. Watu Ulo ya? Iya. Di sana kita bersih-bersih pantai, sampah itu kita pungut bareng-bareng di sana. Dengan berbagai macam komunitas yang ada. Kita nggak kenal awalnya karena membaur kita akhirnya kenal gitu. Kenal semua di sana. Jadi kompak ya dari seluruh relawan yang ada di Bondowoso ini ya. Betul. Wih, ada lagi? Berarti ini bukan karena kan tadi tidak jadi satu dengan pemerintah gitu ya. Berarti nggak perlu ini ya Bu, nggak perlu ada laporan dari pemerintah. Maksudnya kalau semuanya pemerintah nih udah turun gitu ya. Terus Pak Arief nih pengen turun juga, berarti boleh-boleh aja gitu ya. Boleh-boleh aja. Gitu ya. Kita kan bukan di bawah naungan pemerintah. Kan personal kita, komunitas itu. Nah, ini juga buat pendengar atau pemirsa, paling terakhir pesan-pesan mungkin dari Mas Arif atau Mas Arif atau Mbak Ulfa, entah buat remaja atau para relawan yang ada di Bondowoso. Monggo, Mas Arif dulu. Khususnya untuk pemuda Bondowoso ya. Yang saya harapkan pemuda-pemuda di Bondowoso itu juga bisa melakukan kebaikan dalam artian saling berbagi, saling membantu sekitarnya, bukan hanya dilihat saja. Walaupun itu kita punya sembako, dengan tergerak hatinya sendiri itu sudah kasihkan saja. Rezeki itu pasti datang dan itu lebih nantinya balasannya ya. Iya. Mbak Ulfa. Kalau ini nggak begitu banyak ya. Saya kagum ke Mbak Dewi sama. Iya. Kagumnya apa nih? Sama-sama milenial kan, masih muda terus terang. Kalau Mbak Ulfa kan udah istilahnya setengah abad ya. Setengah abad ini. Dipanggil Mbak tadi, seharusnya kan Ibu. Cuma biar lebih akrab. Meskipun ibu-ibu seperti ini tapi semangat muda. Saya suka sekali ngelihat yang muda-muda ini. Monggo nanti saya persilakan juga kalau bergabung dengan kami. Gitu lah ya. Itu juga lebih banyak merekrut milenial
supaya bisa bergabung dengan kami gitu loh. Rasa empatinya mau itu bikin komunitas sendiri monggo. Cuma yang visi misinya itu yang sama seperti Yang sejalan. kami. Yang sejalan itu yang kami harapkan. Nah, juga dari pemerintah nanti meskipun kami nggak mengharapkan bantuan dari pemerintah bukan. Cuma monggo lah kita tuh Butuh didukung support juga. butuh supportnya juga begitu. Oke. Mudah-mudahan ini juga didengar oleh pemerintah ya. Amin, Amin. amin, amin. Karena kan yang dibantu juga masyarakatnya. Iya, gitu. betul. Yang paling penting tadi adalah rasa empati, rasa saling membantu, berbagi kepada yang memang benar-benar membutuhkan. Dan adanya podcast Pratiwi di sore hari ini berakhir pula juga percakapan kita ya Wi ya dengan narasumber keren ya Wi ya. Benar. Luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat juga. Ya, ada anak muda yang mau ikut bergabung dengan komunitas Wayai ini. Ya, tadi juga disebutkan bahwasanya dengan berbagi tidak perlu atau harus dengan yang namanya barang ya Mas Arif ya. Tidak bentuk uang juga, Alif. Jasa misalkan ikut gotong royong misalkan misalkan membuat pos atau apa lain semacamnya itu sangat berguna atau bisa kita berikan. Betul ya Mas Arif ya? Iya, Betul banget. Terima kasih buat pendengar atau pemirsa. Juga jangan lupa selalu tonton podcast kita di BMN Niaga Official. Saya Alif Fatoni. Saya Dewi Yulia. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.